Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diah Ratnasari dengan NIM 201300222 kelas B. Tugas ini untuk mematuhi mata kuliah Problematika Pembelajaran SD. Analisis artikel. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran Ormas berbasis aplikasi Mikroskop PowerPoint di Sekolah Dasar Tingkat Nasional tahun 2021. Hasil penelitian pengembangan ini melalui uji validasi dari ahli materi, validasi ahli media, validasi rancangan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi oleh pakar materi mendapatkan persentase sebesar 80% dengan mengacu pada kategori lebih dari 60%, sehingga dapat dikategorikan tinggi. Hasil evaluasi oleh pakar media mendapatkan persentase sebesar 75,5% dengan mengacu pada kategori lebih dari 60%. Sehingga dapat dikategorikan tinggi, sedangkan hasil evaluasi oleh pakar rancangan pembelajaran mendapatkan persentase sebesar 74% dengan mengacu pada kategori lebih dari 60%, sehingga dapat dikategorikan tinggi. Kelayakan media untuk digunakan dalam pembelajaran ini sesuai dengan fungsi media pembelajaran, yakni sebagai alat bantu pembelajaran. Rusman 2013. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Mawardi 2018 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk sarana menyalurkan pesan serta informasi materi pembelajaran sehingga menjadi kegiatan pembelajaran. Media yang telah ada sebelumnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Konsep alat pernafasan pada manusia dan hewan kelas 4 SD Negeri Gondong, Makassar, Irfan Muhyiddin, Evi Ristiana 2019. Hasil pada penelitian ini. Yang kedua, pengembangan instrumen penilaian berbantuan PowerPoint pada mata pembelajaran IPA kelas 4 SD tingkat nasional 2022. Potensi dan masalah. Potensi dalam penelitian ini adalah pengembangan instrumen penilaian pembantuan PowerPoint pada mata pembelajaran IPA kelas 4. Potensi ini bermanfaat untuk mengatasi masalah yang terjadi di kelas 4, yakni kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam proses pembelajaran mengajar daring atau luring, sehingga teknologi yang seharusnya membantu proses belajar mengajar sebaliknya dianggap kurang efisien oleh para siswa karena penjelasan materi yang terbatas membuat siswa kurang mengerti pembelajaran IPA tersebut. Selain dari hal tersebut, ditemukan pula bahwa belum ada penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint yang digunakan saat proses belajar mengajar. 1. Pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan berupa IPA kelas 4 dari sumber yang relevan sebagai berikut. A. Buku siswa daerah tempat tinggalku kelas 4 SD oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017. B. Buku guru daerah tempat tinggalku kelas 4 SD oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017. Yang kedua, desain produk. Data-data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi materi gaya yang disesuaikan dengan silabus kurikulum 2013. Kompetensi inti, kompetensi dasar pembelajaran IPA materi gaya. Materi yang sudah rampung didesain dengan memanfaatkan aplikasi editor, Pixboy, serta gambar-gambar pendukung. Hasil rancangan materi ini, Pixboy, kemudian disusun melalui letak dan kebutuhan pada aplikasi Mikroskop PowerPoint. Adapun urutan tampilan desain media adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Style pack, B. Petunjuk, C. Tampilan menu, D. Pendahuluan, E. Materi, F. Soal. 3. Instrumen penilaian.
Validasi desain, validasi produk, pengembangan instrumen penilaian, perbantuan PowerPoint, materi, gaya diuji oleh 3 ahli yaitu ahli angket, ahli materi, dan ahli media. Adapun kriteria dalam memilih subjek ahli yaitu 1. Berpengalaman di bidangnya, 2. Berpendidikan minimal S1, 3. Berpendidikan S2 komputer. Berdasarkan label di atas, hasil validasi guru wali kelas 4A SD Negeri Rini Suryaningsih SPD memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,54 dengan kriteria sangat layak. Saat persentase 90,90% dari hasil tersebut tidak dilakukan lagi validasi tahap kedua karena nilai validasi sudah sangat layak. 3. Pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint, ilmu pengetahuan alam, materi daur hidup hewan pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar Manukan Wetan 1 Surabaya tingkat nasional tahun 2022. Berdasarkan ahli media, 1. Kesesuaian media pembelajaran berbasis PowerPoint. Untuk mencapai kesesuaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai, ahli media menilai A dengan nilai 4. Atas dasar penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 4 dengan persentase 100% sehingga termasuk kualifikasi valid. Yang kedua, tingkat kemenarikan dalam penyajian gambar, animasi, teks, dan video pada media pembelajaran audiovisual berbasis mikroskop PowerPoint. Ahli media menilai A dengan nilai 4. Atas dasar penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 4 dengan persentase 100% sehingga dapat dikualifikasi valid. Berdasarkan nilai yang diperoleh siswa melalui pretest dan posttest, maka dapat diketahui bahwa dengan media pembelajaran berbasis mikroskop PowerPoint mampu meningkatkan pengetahuan siswa pada ilmu pengetahuan alam, materi daur ulang hewan. Hal itu terlihat dari banyaknya siswa yang memiliki nilai tertinggi 70. Dengan adanya media pembelajaran berbasis mikroskop PowerPoint, siswa mampu memahami pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi daur ulang hewan dengan baik yang dibuktikan dengan hasil nilai posttest lebih baik atau meningkat dibandingkan nilai pretest. 4. Quiz Assisted Interactive PowerPoint Media on Human Respiratory Organ Material tingkat internasional tahun 2022. Dalam instrumen ahli isi pembelajaran, beberapa aspek penilaian media interaktif PowerPoint dibantu oleh kuis. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek kurikulum, aspek materi, aspek bahasa, dan aspek evaluasi. Dilihat dari aspek isi pembelajaran, media PowerPoint interaktif berbantuan kuis ini memiliki kualifikasi sangat baik dengan persentase 90%. Dari aspek desain pembelajaran terdapat beberapa aspek yang dinilai yaitu aspek tujuan, aspek strategi, dan evaluasi. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki tingkat kelayakan desain pembelajaran 90% dengan kriteria kualifikasi sangat baik. Aspek media pembelajaran menunjukkan bahwa kualifikasi media interaktif PowerPoint berbantuan kuis dipengaruhi oleh beberapa aspek media antara lain aspek teks, aspek gambar, aspek warna, aspek audio, dan aspek teknis. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki tingkat kelayakan media pembelajaran 90% dengan kriteria kualifikasi sangat baik.
Tahap uji coba ini merupakan uji coba individu dan uji coba kelompok kecil. Dalam tinjauan uji coba individu, diketahui bahwa media interaktif PowerPoint berbantuan kuis memperoleh tingkat pencapaian 96,66%. Yang merupakan kualifikasi yang sangat baik. Berdasarkan hasil review dalam kategori sangat baik, media interaktif PowerPoint berbantuan kuis yang telah dikembangkan mendapat respon yang sangat baik dari siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa media PowerPoint interaktif berbantuan kuis yang telah dikembangkan valid atau layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, khususnya pada materi organ pernafasan manusia kelas 4 untuk pelajaran IPA. Terhadap keempat adalah implementasi. Tahapan yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah media yang telah divalidasi melalui review oleh ahli isi pembelajaran, ahli media pembelajaran, dan ahli desain pembelajaran. Temuan ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis PowerPoint yang dikembangkan valid Irfan 2019, Setiawan 2022, Syafira 2021, media PowerPoint interaktif memiliki kriteria sangat baik dan layak digunakan dalam proses pembelajaran siswa sekolah dasar. Iswanto 2018, Putri 2021, Rahayu 2019, interaktif PowerPoint memiliki validitas yang sangat baik dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Anissa dan Simbolon 2018-2020, penelitian ini mengaplikasikan bahwa media pembelajaran berupa media interaktif PowerPoint berbantuan kuis dinilai mampu membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Media PowerPoint interaktif berbantuan kuis juga dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran dan memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu, media PowerPoint interaktif berbantuan kuis dapat menjadi media pembelajaran alternatif offline maupun online. Analisis yang kelima, exploring the need for using skill learning multimedia to improve critical thinking elementary school student theater reception tingkat internasional 2019. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian utama dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Presentasi ini akan membantu dalam menentukan apakah temuan kuantitatif dan kualitatif konsisten atau tidak konsisten. 1. Klasifikasi materi IPA yang sulit dipahami siswa. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa klasifikasi materi IPA yang sulit dipahami siswa lain adalah sebagai berikut. Pengklasifikasian ini dilihat dari sudut pandang guru berdasarkan hasil belajar siswa. Menunjukkan klasifikasi materi yang sulit dipahami siswa dari persepsi guru berdasarkan hasil belajar siswa. Jenis bahan sulit yang menempati urutan pertama adalah sistem pencernaan manusia sebanyak 51,2%. Disusul bahan sistem peredaran darah sebanyak 20,8%. Sistem pernafasan manusia sebanyak 16,8%. Dan alat gerak hewan dan manusia menempati urutan pertama, tempat terakhir sebanyak 11,2%. Bagaimana persepsi guru tentang penggunaan SLM untuk mendukung pembelajaran IPA? Angket bagian ketiga bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Bagaimana persepsi guru tentang perlunya penggunaan multimedia?
pembelajaran IPA untuk mendukung pembelajaran IPA. Tabel 1 menggambarkan frekuensi dan pretest tanggapan peserta terhadap setiap pernyataan. Terlihat dari label 2 bahwa sebagian besar peserta setuju atau sangat setuju pada peringkat pertama tentang kemampuan multimedia pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA dapat menjelaskan penyampaian materi abstrak sebesar 132. Hal ini menunjukkan bahwa guru setuju multimedia pembelajaran IPA dapat memperjelas penyampaian materi abstrak, adanya unsur interaktivitas dan kemampuan penggunaan pada multimedia, dapat memperjelas materi yang abstrak sehingga dapat dipahami oleh siswa. 3. Bagaimana persepsi guru tentang perlunya penggunaan pembelajaran IPA multimedia untuk mendukung berpikir kritis siswa. Sebagai besar peserta setuju atau sangat setuju pada peringkat pertama tentang penggunaan SLM dalam merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini menunjukkan bahwa guru setuju SLM merangsang kemampuan berpikir kritis selama diintegrasikan dengan pendekatan saintifik. Dalam hal ini, siswa akan diajak melakukan berbagai konsep dengan cara berpikir induktif. Kegiatan ini akan menantang kemampuan siswa dalam menganalisis suatu konsep. Jika siswa dibiasakan melakukan proses inquiry dengan benar, maka kemampuan berpikir kritisnya akan mulai berkembang. Demikian jurnal analisis yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau keliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.